Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabat tilawah semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat semuanya, dilancarkan segala urusannya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya, like dan berkomentar beserta subscribe-nya. Semoga amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu makrifatullah terbagi dua. Ada segi madaratnya, ada segi manfaatnya. Untuk segi madaratnya, ya ada kalanya akan membawa orang menjadi tersesat atau musyrik. Ada kalanya membawa orang menjadi apatis atau mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat dan memandang dunia ini sebagai kotoran yang merusak, yang padahal tidak seperti itu. Dunia ini adalah tempat beramal, bekerja, berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Bisa menjadi hal-hal yang sangat disukai dan diridhoi Allah. Apabila seorang tasawuf atau orang arif billah terus konsekuen dan bersyariah, bermasyarakat dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, agama akan menjadi pelindung dan akan menjadi tempat ibadah untuk hal yang disukai Allah. Itu segi madaratnya. Untuk segi manfaatnya, karena tauhid merupakan dasar pokok kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan di dalam hati, dan penumpuk iman juga, penyubur amal soleh, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat daya juang dengan sifat-sifat yang bernilai tinggi, bahkan bisa membina tata hidup dan kehidupan untuk membina mental, pembangunan dasar dalam tasawuf. Maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia dan terutama pada pembangunan nasional sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan studi di mana ilmu makrifat atau ilmu tauhid, makrifatullah tingkat tinggi ini bisa menjadi pusat keyakinan di dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu adalah nol besar. Bahkan remaja, tradisi, kebudayaan itu tidak akan nol, bahkan akan berisi jika keyakinan, tauhid, dan kemakrifatan kita mengisi di dalamnya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Karena di dalam ilmu makrifat
Dan ilmu tauhid ini akan banyak sekali menyangkut kata-kata asroriyah atau rahasia yang bersifat istilahnya tersembunyi. Maka kami memberanikan diri dengan penuh pemikiran, karena melihat zaman yang sekarang ini, yang mana kemaksiatan di mana-mana, kepada orang tua sudah tidak hormat, kejahatan di mana-mana. Jadi kami memberanikan diri untuk berbagi tentang ilmu makrifat. Sebenarnya di dalam kitab Sirrul Asrar itu sudah diberitahukan bahwa fa'inna ibsa sirri rububiyati kufrun. Sesungguhnya yang menjalankan tentang rahasia ketuhanan itu adalah kufur, menjelaskan, menerangkan. Tapi kufur di sini menurut saya jika bukan kepada tempatnya, jika dipersembahkan kepada orang yang membutuhkan, misalnya kepada orang yang mencari dan mendaki, itu tidak kufur, justru itu akan sangat bermanfaat dan bisa membantu manusia atau seorang hamba lebih menyempurnakan lagi ibadahnya. Maka di channel ini juga, jika sekiranya belum mampu, belum siap, bukan seorang pencari dan pendaki, ya boleh ditinggalkan, jangan dijadikan referensi. Dengan itu kami memberanikan diri karena merasa takut untuk melihat kelanjutan zaman ini. Sudah kami pikir secara mendalam, karena kami kasihan untuk generasi yang akan datang, generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk di masa depan semakin jauh dari yang sebenarnya? Karena melihat zaman sekarang ini, seperti tadi yang sudah kami katakan, kita bisa melihatnya, membuktikannya secara bersama, yang mana sudah jauh dengan aturan. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, juga sudah kurang adil dengan sesama. Yang lebih mengerikannya lagi, nyawa sudah tidak ada harganya lagi. Jadi kami melihat dan mendengarkan kabar-kabar seperti itu, jadi kami merasa takut akan kerusakan yang lebih parah lagi. Merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Karena kalau tidak diperingatkan atau tidak dikasih cara, banyak orang yang lupa kepada Allah dengan cara membeberkan hukum, rahasia Allah Rasul. Itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi. Maka dengan ini kami memberanikan diri dengan melanjutkan channel Tilawah Semesta yang kedua ini. Di channel Tilawah Semesta yang kedua ini durasinya akan sangat panjang. Ini bisa sambil kita dengarkan
sebelum tidur untuk menyiram rohaniah kita. Untuk yang lebih singkat ada di channel Tilawah Semesta yang lain. Itu kami bikin lebih singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79. Kunu robbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, di sini menerangkan rahasia sifat-sifat ketuhanan. Bisa juga, tapi harus memakai kata rumus siloka. Setelah menemukan ini, kami atau kita semua akan jadi membukakan pikiran. Dengan kata-kata siloka ini, itu juga kita karena penuh tata krama di dalam ilmu. Maka dengan ini insya Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita atau kami semua lancar untuk membahas tentang ilmu makrifat, tentang ilmu makrifatullah. Dan sebagaimana yang kita maklumi di tengah-tengah masyarakat yang sedang berkembang pesat dengan teknologi AI dan lain sebagainya, akan semakin tenggelam ilmu-ilmu leluhur kita, para nabi, para sahabat, para wali. Nah, ini jangan sampai kita terjadi. Seharusnya sesuai keterangan al-muhafadzatu bil qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, kita harus mengambil ya nilai-nilai lama dengan baik dan mempelajari nilai-nilai baru dengan lebih baik. Jadi kita tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan juga ilmu-ilmu para leluhur. Ini maksud dari channel Tilawah Semesta. Jadi semua ilmu, untuk ilmu tasawuf juga semuanya akan tidak ketinggalan, dengan upaya ya, di kalangan masyarakat luas agar tetap seimbang, sehingga dapat membentuk kehidupan yang agamis dan tidak ketinggalan zaman. Nah, kondisi seperti ini hendaknya harus tetap dipelihara dan ditumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita awali dan kita lanjutkan channel Tilawah Semesta ini. Di dalam ilmu makrifat, kita akan mengalami banyak terkejut yang luar biasa. Contoh, di dalam ilmu makrifat diterangkan di dalam ayat 172 surat Al-A'raf atau surat ke-7, ternyata kita ini sudah mengalami makrifat, sudah tahu kepada Allah sebelum kita dimasukkan ke alam rahim di waktu 4 bulan.
Itu saja akan mengejutkan kita, karena kita sekarang lupa lagi terhadap hal tersebut. Ini di dalam surat Al-A'raf ini berbunyi, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan atau menciptakan, ya bisa secara terjemah aslinya mengeluarkan anak Adam dari sulbi. Mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami telah lalai dan tidak diberi peringatan. Nah, di dalam hal ini, jika kita betul-betul menghayati dan mentafakuri secara jernih, tentu kita akan merasakan terkejut yang luar biasa, karena ayat ini mengunggah hati kita. Dengan ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini. Firman Allah yang barusan kita beritahu, manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya dipersaksikan terlebih dahulu. Makrifat kepada Allah sebelum manusia lahir di bumi ini, dipersaksikannya itu di alam rahim ibunya. Ini ada di dalam hadis Bukhari, di dalam bab kejadian makhluk, di halaman 733. Di sana Rasulullah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah, di waktu kandungan berumur 4 bulan di kandungan ibunya. Nah, ini menurut firman Allah tadi, supaya di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah. Jangan sampai kita lalai melupakannya. Kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena, karena kita diamat-amati supaya jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Di video selanjutnya akan kami bongkar bagaimana agar kita bisa mengingat kembali, karena ada proses, ada cara dan ketentuannya. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.